Oke, ketemu lagi dengan saya pada sesi 5 ini. Dalam sesi 5 ini kita mulai pembelajaran. Oke, selamat bergabung. Dari sesi 5 ini, modul 5 dengan judul penentuan harga faktor produksi. Nah, oke, di mana penentuan harga dan faktor produksi ini kita bisa ketahui harga dan faktor produksi, di mana harga dan faktor produksi menjadikan nilai yang paling penting bagi perusahaan. Permintaan faktor produksi menurut anggapan pasar output. Yang pertama, pasar murni. Di pasar output, produktivitas suatu faktor produksi secara nilai atau harga produk menentukan permintaan faktor produksi tersebut. Makin banyak satuan input yang digunakan akan menurunkan MRP dalam tambahan pendapatan total akibat tambahan satu input. Marginal equilibrium biaya marginal total akibat tambahan satu input. Jika MRP lebih besar dari ME, maka penambahan kenaikan keuntungan total. Jika MRP sama dengan ME, maka dicapai keuntungan total. Terus, apabila jika MRP kurang dari ME, maka penambahan faktor produksi menurunkan keuntungan total. Tingkat upah ditentukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi permintaan faktor produksi menurut anggapan pasar output, di mana ada MRP dan ME ini menjadikan faktor utama supaya dalam pasar murni, di mana pasar output itu bisa produktivitasnya dan faktor produksinya serta nilai atau harga produknya menentukan permintaan faktor produksi tersebut. Nah, itu menjadikan makin banyak suatu input yang digunakan, maka akan menurun. Dan apabila MRP adalah tambahan pendapatan total, maka akibat tambahan satu input. Jadi kita bisa tahu dari itu. Dengan monopoli murni di pasar output, maka harga output menurun. Jika makin banyak output yang diproduksi, maka MRP monopoli murni turun. Nah, sebab itu menurunnya produk fisik marginal dan juga penurunan harga produk sementara yang diproduksi bertambah. Perusahaan monopolis kurang responsif di pasar output terhadap perubahan tingkat upah. Nah, itu menjadikan harga output menurun. Nah, oleh sebab itu, biasanya yang dilakukan oleh setiap perusahaan apabila output yang diproduksi itu semakin meningkat, maka akan dilakukan monopoli murni yang turun. Oke, dari itu kita bisa tahu perubahan kurva perontaan faktor produksi, permintaan faktor produksi, di mana ada 3 hal yang perlu dipengaruhi. Yang pertama, perubahan permintaan produk. Penyebabnya perubahan harga selanjutnya mempengaruhi MRP. Yang kedua, perubahan produktivitas mempengaruhi kualitas faktor produk lain, teknologi, dan kualitas faktor produksi itu sendiri. Terus juga harga faktor produksi lain, adanya hubungan substitusi dan hubungan komplementer, di mana dari hal-hal yang ada itu pengaruh-pengaruh dari faktor-faktor, maka adanya hubungan yang perlu dilihat. Terus elastisitas permintaan faktor produksi, di mana variabel yang mempengaruhi lagi dari elastisitasnya yaitu tingkat penurunan MRP. Nah, juga jika MPP turun, maka MRP turun lambat. Derajat penggantian faktor produksi, di mana semakin banyak barang substitusi, maka semakin elastis permintaannya. Elastis permintaan produk, semakin besar elastisitas permintaan yang akan diproduksi, maka semakin besar elastisitas permintaannya. Nisbah biaya input, kenaikan upah menyebabkan kenaikan biaya, kenaikan harga menyebabkan penurunan penjualan dan penurunan penggunaan tenaga kerja. Jadi suatu elastisitas permintaan faktor produksi itu memberikan faktor yang sangat
penting supaya dalam penurunan MRP kita bisa tahu bahwasanya dengan faktor produksi dengan derajat penggantinya, apabila banyak barang substitusi barang penggantinya, maka semakin elastis permintaannya karena semakin banyak. Apabila elastis permintaan produk itu semakin besar, nah permintaan yang akan diproduksi juga semakin besar elastis permintaannya. Itu menjadikan di mana elastis permintaan produk itu selalu dilihat di mana permintaan yang ada di konsumen. Terus juga nisbah biaya input, kenaikan upah. Nah, ini biasanya kenaikan upah menyebabkan kenaikan biaya memang betul. Nah, kenaikan biaya akan juga menyebabkan kenaikan harga. Nah, terus apabila naiknya harga, terus juga penurunan penjualan. Nah, penjualan menurun juga mempengaruhi penurunan penggunaan tenaga kerja. Nah, itu menjadikan sangat pengaruh dari nisbah biaya input. Nah, itu menjadikan suatu pergerakan perekonomian dengan faktor produksi, dengan elastisitas permintaan. Nah, dengan adanya itu, maka kalian bisa menganalisa sendiri apabila suatu perusahaan semua karyawannya ingin kenaikan upah. Nah, kalau karyawannya ingin menaikkan upah, itu menyebabkan tadi kenaikan biaya, biaya dari harga produksi barang tersebut. Barang-barang yang dari perusahaan itu juga akan semakin mahal. Terus para penjual juga kalau membeli barang juga kalau semakin mahal kan ya sudah ditinggalkan aja cari bahan penggantinya yang substitusinya sama. Nah, dari itu penjual bisa nggak membeli barang tersebut. Nah, dari penjual itu menurun, terus juga menurunnya penggunaan tenaga kerja. Kalau semakin banyak tenaga kerja yang dilibatkan, maka semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tadi. Nah, itu menjadikan eh, nisbah biaya input itu semakin perlu diperhitungkan. Nah, jadi semakin banyak upah yang diberikan, nah, karena permintaan, karena juga tuntutan dari upah eh, produksi atau upah dari tenaga kerja itu menuntut. Nah, jadi bisa adanya penurunan penggunaan tenaga kerja nantinya. Itu sudah terjadi karena biaya itu semakin mahal. Nah, terus kalau biaya semakin mahal, maka kita tidak bisa eh, memberikan suatu kemudahan untuk membeli barang itu karena barang tersebut mahal karena ada dari faktor-faktor yang ada di biaya inputnya. Itu menjadikan suatu elastisitas permintaan faktor produksi. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa. Kita bisa lanjut ke pertemuan berikutnya. Terus jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di laman tersebut. Oke, terima kasih.